Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala al-wadhifatul 'ashiratu an ya'lama nisbatal ulumi ilal maqsadi. Tugas pelajar yang ke-10 adalah bahwa dia mengetahui hubungan ilmu dengan tujuan. Ya, mengetahui ilmu dengan tujuan. Kaima yuksiru kaima yuksira rafi'al qariba 'alal ba'idi wal muhimma 'ala ghairihi, supaya dia bisa mendahulukan yang tinggi lagi dekat dari yang jauh. Yang penting terhadap yang tidak penting. Maksudnya, yang tinggi lagi dekat, maksudnya yang utama, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala berbanding yang jauh. Makanya bagi kita yang beragama Islam, ilmu yang pertama diajarkan itu setelah mengenal Allah Ta'ala adalah persoalan salat dan segala yang terkait dengan salat. Sebab ini tinggi. Ini tinggi. Dan mengapa tinggi? Sebab dia dalam hubungan pengabdian kepada Allah Ta'ala. Lagi dia aqrib, yang dapat dekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dia lebih penting. Maka tidak betul orang belajar solat langsung ke rukun solat tanpa al-muhimma ala ghairihi, yang penting terhadap yang lainnya. Mana yang penting dalam solat? Ya najis, ya hadas. Itu tanpa itu tak bisa kita mengerjakan solat. Bukan berarti solatnya tidak penting, jadi ada urut-urutan. Wa ma'nal muhimma, yang dimaksud dengan penting, ma yahumuka, sesuatu yang memang membuat ia penting, mengandung kepentingan. Ma yahumuka, sesuatu yang mengandung kepentingan bagi. Penting menurut agama, bukan menurut kita. Sebab kita beragama Islam, maka apa yang penting menurut agama? Wala yahumuka illa sya'nuka fid dunya wal akhirati. Tidak ada sesuatu yang penting bagimu kecuali macam mana keadaanmu di dalam hidup di dunia dan akhirat. Sya'nuka, keadaanmu, urusanmu, perkaramu, pokok keadaan kita lah jamaah. Tak ada yang lebih penting dari itu. Seandainya wa idza lam yumkinil jam'u baina maladid dunya wa na'imil akhirati kama nataqa bil Qur'an wa syada lahu min nuril basari wa majra bil ayat falahuma yabqa abadal abadi. Apabila tidak mungkin menggabungkan kelezatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kadang diterjemahkan kenikmatan akhirat, mungkin kenikmatan surga dan seterusnya. Pendek kata, apabila tidak mungkin menggabungkan kelezatan dunia dan kelezatan akhirat, sebagaimana yang diucapkan dituturkan oleh Al-Quran dan diberi kesaksian oleh cahaya mata hati orang-orang alim, yang cahaya mata hati orang alim yang menjelaskan itu kepada kita, ma yajra majral ayan, itu seperti kita melihat dengan mata
kepala. Ya, seperti kita melihat dengan mata kepala kita. Fal ahamu ma yabqa abadal abadi. Maka yang paling penting adalah sesuatu yang dia itu membuat kekal selama-lamanya. Ya, ini harap difahamkan. Ma yabqa abadal abadi. Sesuatu yang dia kekal, sesuatu yang dia tetap selama-lamanya. Nah, mana yang tetap selama-lamanya? Maka tidak mungkin menggabungkan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Tidak mungkin. Dengan catatan, kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dunia, apa yang dimaksud akhirat. Selama ini yang dipahamkan dunia itu di sebelah kanan, akhirat di sebelah kiri. Artinya terpisah. Dunia, dunia. Akhirat, akhirat. Inilah cara pandang yang keliru. Dunia ini adalah tahap menuju akhirat. Hidup kita adalah akhirat, bukan dunia. Sebab akhirat itu adalah akhir. Sebab hidup kita akhirat, maka dunia nggak usah dipedulikan. Biarkan aja begitu. Salah lagi. Oleh karena hidup akhirat kita ditentukan kebaikan di dunia. Kalau gitu kenapa Imam Ghazali bilang tadi mengatakan demikian? Jika tidak mungkin menggabungkan nikmat dunia dan nikmat akhirat seperti yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disaksikan oleh mata hati orang-orang yang baik itu. Yang mata hati itu ibarat kata udah seperti yang dilihat oleh mata kepala, maka yang paling penting adalah sesuatu yang kekal selama-lamanya, yaitu akhirat. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah apa yang ada di dunia selama bernilai akhirat. Hidup kita akhirat, bukan dunia. Jadi dunia jangan ditinggalkan. Yang sudah berkali-kali kita mengaji, dimanfaatkan. Kalau begitu tak boleh merasakan nikmat perut, tak boleh merasakan nikmat kelamin. Sebab ini dunia semua. Kalau gitu untuk apa Al-Quran memberi petunjuk makan, memberi petunjuk nikah kawin kepada kita? Tapi tadi karena cara memahaminya sudah dipisah dan berlawanan. Padahal dunia tidak bisa dipisah dari akhirat. Dipilah bisa. Seperti dua sisi mata uang. Bisa dipisah dua sisi itu. Pisahlah, tak ada uang. Tapi dipilah bisa. Ini sisi ini sisi, misalnya kata ini sisi angka, ini sisi lambang. Bisa. Tapi jangan dipisah. Nah, dunia ini kelanjutannya adalah akhirat. Kalau kita tak boleh kita merasakan nikmat dunia. Kan tadi disebut dalam kitab, iya kalau kau pisah. Tapi kalau kau pilih bahwa dunia dilanjutkan ke akhirat, maka dia tak bisa dipisah. Dia bisa tak digabungkan? Bisa. Tadi kan disebut Imam Ghazali, jika tidak mungkin menggabungkan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya, sebab dunia akhirat dipisah dan dipandang berlawanan. Padahal dunia akhirat adalah kelanjutan yang bisa dipilah. Jadi ini yang diterangkan Imam Ghazali orang yang salah paham. Kita tidak, kita nikmati dunia ini nilainya akhirat. Kok bisa? Iya, sebab kita nikah kawin mengikut hukum fikih. Kita makan lezat-lezat mengikut hukum agama. Kita menikmati kelezatan dunia yang dibimbing oleh sinar agama. Maka kita tidak seperti yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali. Karena bagi ini orang yang memisahkannya. Kita memilahnya. Sehingga apapun yang ada di dunia ini kita nilaikan akhirat. Pertimbangan kita ke sana. Aku lakukan ini menguntungkan tidak ke akhirat. Aku tinggalkan ini menguntungkan tidak ke akhirat. Ku bawa anak istriku, kata cara kita sekarang lah, pergi misal kata ini masih musim liburan anak-anak,
ku bawa anak istriku, wisata kemanapun. Ini nilai akhirat tidak nih? Kalau tak nilai akhirat, rugilah. Rugi di biaya, di waktu, di tenaga, di pikiran, di hati, di perasaan. Tidak, ini nilai akhirat. Karena agama katakan, senangkan anak dan istri. Selama tidak maksiat. Selama tidak dilarang oleh agama. Selama tidak meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Apa masalah? Orang tetap pergi wisata seperti kita. Belum tentu nilai orang akhirat. Kita bernilai akhirat. Jadi kita tidak berlawanan seperti orang-orang yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Nah, lihat yang benar menurut Imam Ghazali tadi seperti yang saya terangkan. Maka yang paling penting adalah sesuatu yang kekal selama-lamanya. Indah dari kata asul dunia manzilan. Ketika kita melihat dunia ini adalah tahapan menuju akhirat. Akhirat yang paling penting, karena dia kekal. Dunia ini tahapan bagi akhirat. Maka jadilah dunia itu sebagai manzilan. Tempat tinggal. Rumah. Tempat tinggal. Ya, rumah. Wal badanu markaban. Sedangkan badan kita ini menjadi kendaraan. Wal amalu sa'yan ilal maqsadi. Kegiatan-kegiatan kita selama dunia itu adalah usaha kita untuk sampai kepada tujuan. Perhatikan, dunia menjadi tempat tinggal, tubuh menjadi kendaraan, perbuatan menjadi jalan untuk sampai ke tujuan. Apa tujuan? Wala maqsada illa liqa'ullah azza wa jalla. Tidak ada tujuan yang jauh, yang dekat, yang utama, yang tidak utama, yang penting, tidak penting. Tidak ada semua tujuan itu kecuali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti persoalan macam mana bertemu Allah taala. Ringkasnya untuk pahaman kita akhirat. Di akhiratlah kita bertemu Allah taala. Ya, kita akan melihat Allah taala. Kita di surga, Allah taala tak tahu kita di mana. Ya. Ayat Al-Qur'annya menjelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada hari itu terang benderang. Sinar seminar, cemerlang karena nazirah, melihat Allah taala. Macam mana itu tengok di akhirat. Walaupun nanti para ahli membincangkan ini secara luas dan dalam. Ya, jamaah. Fafihi na'imu kulluh. Maka pada tujuan itu, yaitu bertemu Allah Ta'ala, itulah nikmat seluruhnya. Ya. Itulah nikmat seluruhnya. Wa in kana la ya'rifu fi hadzal alami qadrahu ilal aqallun. Sekalipun tidak mengetahui di alam ini nilainya, kadarnya, kecuali hanya sedikit orang. Ya. Kalau kita makan durian ini kan ada banyak jenis tuh. Banyak kali jenisnya. Kalau kita makan durian, saya tanya kita enak tidak? Udah, sebatas itu aja. Ada duit, beli, makan enak. Tapi kalau para ahli, dia akan bedakan. Ini enaknya ada gini-gininya. Ini gini. Mana tahu awak? Awak tahu awak? Ada duit, beli, makan. Selesai. Kalau ahli, sampai disebutnya ini. Ada pula durian tuh merah dia. Itu yang dari Kalimantan. Jemaah, coba deh. Tak ada tuh. Inilah tanda-tanda akhir zaman nih, kata kita. Masa durian merah? Macam mana? Bodoh kita tuh. Tanda-tanda akhir zaman. Dari zaman dulu memang durian itu merah. Ada pula durian tak berduri, mulus. Ya memang dari dulu-dulu begitu. Isinya sama. Nggak tahu aku tuh. Yang penting tahu aku makan. Illal aqallun. Kecuali hanya sedikit orang yang tahu nilainya bertemu dengan Allah itu. Kalau ditanya-tanya semua ini, semua orang Islam yakin akan sampai ke akhirat. Tapi nikmatnya di akhirat sudah bisa kita rasakan sekarang. Illal aqallun.
kecuali hanya sebagian orang. Nah, untuk kita masuk kepada sebahagian itu, kita perlu ilmu, jemaah. Wal ulumu bil idafati ila sa'adati laka ta'ala wa nar ila wajhil karim. A'ni an-nadhar alladhi talabahu al-anbiya wa fahimuhu duna ma yasbiq ila fahmil awamil mutakallimin ala maratibah. Ilmu dalam kaitannya dengan kebahagiaan bertemu Allah dan melihat wajah Allah yang mulia itu. Yang aku maksud adalah melihat seperti yang diharapkan oleh para nabi dan yang mereka fahami. Bukan seperti yang dilihat oleh orang awam dan ahli-ahli ilmu kalam. Itu ada 3 tingkat. Jadi saya ulang, ilmu dalam kaitannya bahagia melihat bertemu Allah. Ilmu dalam kaitannya bahagia bertemu dan melihat Allah Ta'ala. Itulah ilmu yang dicari, diharap, dituntut oleh para nabi dan yang mereka fahami. Bukan seperti yang difahami oleh orang awam dan ahli-ahli ilmu kalam. Itu ilmu ada 3 peringkat. Kau akan memahaminya dengan membandingkannya, kata Imam Ghazali, supaya mudah paham dengan perumpamaan berikut. Jadi dalam kaitan orang tunaikan ibadah haji, ada yang persiapan haji, ada yang berjalan menuju tempat pelaksanaan ibadah haji, ada yang sedang mengerjakan haji. Tak sama tuh. Ada yang persiapan, mau pergi. Macam-macam lah persiapan. Ada yang sedang pergi. Ada yang sudah sampai sedang mengerjakan. Dalam kaitannya dengan bahagia bertemu dan melihat Allah. Macam gitulah. Ada yang persiapan, ada yang sedang, ada yang menuju, ada yang sedang mengerjakan haji itu. Jadi ada yang persiapan, ada yang sedang berjalan ke tempat tujuan, ada yang mengerjakannya. Hati-hati jemaah, yang dimaksud bertemu Allah ini bukan seperti yang kita pahami dalam ilmu sifat 20, Allah begini, bukan. Ini persoalan jiwa. Ya. Wa huwa anal 'abda alladhi 'alaka 'itquhu wa tamkinuhu minal mulki bil haji. Ini perbandingan saja. Ini namanya komparasi pemahaman supaya kita mudah memahaminya. Begini, seorang budak yang dikaitkan kemerdekaannya dan kemungkinannya memiliki sesuatu, kata tuannya, dengan haji. Maksudnya gini, kata tuannya, kau merdeka kalau kau tunaikan ibadah haji. Sehingga dengan begitu dia boleh memiliki sesuatu. Karena budak ini, dia nggak boleh memiliki sesuatu. Nggak boleh. Bahkan anak dia pun bukan punya dia. Itu budak. Dalam perjalanan sejarah manusia. Bukan menurut Islam. Jadi Islam tidak mengadakan perbudakan. Tapi karena budak sudah ada kiat, maka Islam menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan budak. Awas tuh, jangan salah. Jadi bukan Islam yang mengadakan perbudakan. Perbudakan itu sudah ada kian sehingga hukumnya menurut Islam harus ditetapkan. Bagaimana. Dan Islam mendorong untuk memerdekakan para budak. Budak ini jamaah, dia macam barang biasa. Macam mana kita nengok sepatu? Macam mana kita nengok kereta? Sama aja dengan benda-benda begitu. Walau wujudnya manusia. Ini hati-hati nih. Tapi Islam tak begitu. Sehingga sekarang ini tak ada lagi pembahasan tentang budak karena sudah tak ada lagi. Ya, apalagi pemerintah Arab Saudi menetapkan sudah tidak ada lagi perbudakan. Tahun 60 itu Raja Faisal. Tahun 60-an, bukan tahun 60 persis. Tahun 60-an. Itu Raja Faisal sudah menetapkan tidak ada lagi perbudakan. Maka nggak ada lagi. Baiklah. Karena pernah ada dia dan Imam Ghazali masih ada. Imam Ghazali mengumpamakan yang 3 tingkat itu begini. Seorang budak yang dikaitkan kemerdekaan dirinya oleh tuannya dan dikaitkan kemungkinan dia memiliki sesuatu dengan mengerjakan ibadah haji. Kau kalau kau akan kemerdekakan, akibatnya kau akan bisa memiliki sesuatu bila kau tunaikan ibadah haji.
Wakilah dikatakan kepada dia, in hajat wa tamamta wasalta ila al-'idki wal mulki jami'an. Kalau kau tunaikan ibadah haji secara uh, sempurna, artinya engkau tunaikan ibadah haji selesai, memenuhi syarat dan rukun, maka engkau akan sampai kepada kemerdekaan dirimu sehingga kau menjadi orang merdeka dan kau bisa memiliki apapun sekaligus. Nah, jadi kerjakan haji, selesai. Kau merdeka dan semua yang kau mau miliki bisa. Satu. Tetapi wa ini tada'ta bi tariqil haji wal isti'dad lahu 'aqaka fi at-tariqi ma'nan darin falakal itqu wal khalas min asyiqa'i riqi faqat duna sa'adatil mulki. Tetapi kalau kau memulai perjalanan haji dan mempersiapkan bekal, ternyata di tengah jalan akokah menghalangi oleh mani'un daruriyun, penghalangan yang tak bisa tidak. Artinya kau tak bisa tunaikan ibadah haji. Maka kau hanya kumerdekakan. Lepaslah kau dari sakitnya perbudakan itu. Tapi duna sa'adatil milki. Kau tidak kuizinkan untuk memiliki sesuatu. Itu kata tuannya. Karena itu, kata Imam Ghazali, falahu thalathu asnafin minasyurri. Maka ada 3 model pekerjaan bagi si budak. 1. Tahiyatul asbabi. Menyiapkan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji. Misal, beli kendaraan. Siapkan wadah air. Siapkan wadah air. Siapkan bekal dan kendaraan. Nomor 1. Nomor 1, ya siapkanlah. Siapkan persiapan-persiapan yang diperlukan. Beli kendaraan, siapkan wadah air, siapkan bekal, siapkan kendaraan. Yang kedua, asluku, tempuh perjalanan. Wa mufaraqatul watni, dan berpisahlah dari tanah air menuju Ka'bah, tempat demi tempat. Nah, kalau cara kita Indonesia tak ada lagi transit. Langsung saja. Kalau dulu masih ada transit. Nah, ya. Naik kapal pun ada transit. Itu di Pulau Rubiah. Setelah Pulau Weh. Pada zaman Belanda, itu singgah dulu di Pulau Rubiah. Semacam karantina. Yang pulang pun singgah dulu di situ. Jamaah. Sampai sekarang bangunan itu masih ada. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-ishtighalu bi amal haji ruknan ba'da ruknin. Ya, sibuk mengerjakan ibadah haji rukun demi rukun. Siapkan bekal, tempuh perjalanan, kerjakan haji. Semua ba'dal fara'i wa nuzi an hay'atil ihram wa tawafil wada' istahaqqa ta'arudu lil mulki wa sultani. Kemudian setelah selesailah dia dari tunaikan ibadah haji. Bentar ya, jemaah. Selesai dia dari tunaikan ibadah haji. Dilepaskannya lah pakaian ihram. Lakukanlah tawaf wada. Maka berhaklah dia untuk menerima status dia memiliki dan menguasai sesuatu. Nah, mempunyailah hak milik dia dan punya kekuasaanlah bagi dirinya atas sesuatu. Selesai semua. Walahu fi kulli maqamin manazilu. Ya. Bagi dia, bagi si budak tadi, likulli maqamin manazilu. Setiap apa itu? Setiap tempat, ya, setiap tempat ada manazil.
Fi kulli maqamin manazil. Setiap kedudukan ada tingkat. Setiap kedudukan ada tingkat. Masing-masing lah dia. Min awali i'dadil asbabil akhiri. Dari mulai dia mempersiapkan segala persiapan sampai akhir. Dari mulai melakukan perjalanan di berbagai tempat sampai akhir. Dari mulai awal rukun sampai akhir. Buatlah apa persiapan yang diperlukan. Apa? Seluruh persiapan. Dari awal sampai akhir. Semua disiapkan. Melakukan perjalanan dari tempat dia sampai ke tanah suci. Dari awal rukun niat sampai tahallul. Lakukanlah itu semua. Walaysa qarbu man ibtada'a bi arkanil haji min as-sa'ar ka qurbi man huwa ba'du fi i'dadi zati wa rahilah wala ka qurbi man ibtada'a bi suluki bal huwa aqrabu minhu. Tidaklah sama kebahagiaan yang diperoleh, tidaklah sama dekatnya orang itu dengan kebahagiaan yang dia peroleh dari mulai mempersiapkan rukun-rukun haji seperti orang yang mempersiapkan bekal dan kendaraan, dan tidak pula seperti orang yang baru menempuh perjalanan. Kebahagiaan orang yang menunaikan, apalagi sudah selesai tunaikan ibadah haji, itu tidak sama dengan orang yang baru menempuh perjalanan ke tanah suci. Apalagi dibandingkan dengan orang yang hanya baru melakukan persiapan. Bal huwa aqrabu minhu. Bahkan orang yang sudah menunaikan ibadah haji, inilah yang paling dekat dengan kebahagiaan itu. Jangan salah ngajinya. Kita bukan fokus mau cerita ibadah haji. Ini hanya menceritakan ilmu tadi. Jadi beda itu senangnya orang yang baru daftar haji dengan orang yang sudah keluar kursi. Sama tak? Tak sama. Tak sama. Orang yang melakukan persiapan, kalau cara kita di sini dengan adat masing-masing, dengan orang yang sudah terbang, itu tak sama. Hari ini kami mengundang Bapak Ibu ke rumah kenduri haji. Hari ini. Pada hari ini kami mengundang, acaranya besok. Pada saat besok kita buat kenduri haji, besok sudah ada yang terbang. Sama bahagianya? Tidak. Kau kapan terbang? Besok. Aku dah sampai di Jeddah. Sama bahagianya? Tidak. Tidak. Itu beda jemaah. Jadi kalau di sini memang tadi sebut 3 saja. Yang persiapan, yang perjalanan, dan yang sudah selesai mengerjakan. Tak sama itu bahagianya. Bal huwa aqrabu minhu, bahkan dia yang sudah mengerjakan ibadah haji, atau yang kalau di sini kata maksudnya ibtada bi arkanil haji, yang sedang mengerjakan ibadah haji, dia baru memulai mengerjakan rukun demi rukun, dialah yang paling dekat dengan bahagia itu. Awas, persiapan, perjalanan, dan pelaksanaan. Persiapan, perjalanan, pelaksanaan. Sama bahagianya? Tidak sama. Sehingga kata Imam Ghazali, fal ulumu aidan salah satu aqsamin ilmu itu pun ada terbagi 3. Qismun yajri majra i'dadi zadi wa rahlit wa syara'in naqati. Satu bahagian ilmu itu berlaku sebagai orang yang mempersiapkan bekal kendaraan dan membeli kendaraan untuk tunaikan ibadah haji. Ibarat kata ilmu yang pertama ini adalah ilmu persiapan. Apa itu? Itulah ilmu kedokteran dan ilmu fikih dan apa saja yang terkait dengan keselamatan badan kita di dunia. Yang salah.
Nah, ini supaya paham kita. Jadi ilmu apa saja yang terkait dengan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan tubuh kita di dunia ini, kalau dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, itulah yang dicontohkan Imam Ghazali, itu adalah ilmu persiapan. Maka kelirulah ketika orang menjadi ahli fikih, bukan tahu fikih, ahli fikih, ahli ilmu kesehatan, apapun namanya lah. Mau dokter lah, mau apalah, terserah. Keliru ketika dia menganggap inilah sejatinya ilmu. Itu sama dengan orang yang menganggap baru persiapan, dia menganggap sudah tunaikan ibadah haji. Ini ilmu persiapan. Imam Ghazali sudah sebutkan. Wa qismun yajri majra sulukil bawadi wa qat'il akabati. Sedangkan bahagian yang dia itu menempuh perjalanan. Ya. Yajri diberlakukan nah ilmu yang kedua ini majra sebagai menempuh perjalanan tempat demi tempat. Mungkin kalau diterjemahkan desa, kampung, ya. Waqatin akabati, dan dia menyelesaikan aneka ragam tantangan dan kesulitan. Ibarat haji, orang yang sedang melakukan perjalanan. Dah sampai belum? Belum sampai. Ilmu apa itu? Huwa tathhirul batini an qadurati sifati. Itulah ilmu membersihkan batin dari segala kotoran. Jadi tindakan kita membersihkan batin dari 10 penyakit batin itu baru melakukan perjalanan, belum sampai. Tapi lagaknya udah sampai. An qadurati sifati, bersihkan dari kotor-kotor sifat. Wa tulu'u tilkal aqabati syamikhati allati ajaza anha al-awwalun al-akhiruna illa al-muwafaqina. Dan mengatasi segala rintangan yang memuncak, yang sulit dihadapi oleh orang-orang dulu maupun orang-orang belakangan untuk mengatasinya, kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah. Fahada sulukut tariq, inilah menempuh jalan, inilah perjalanan. Jadi ilmu kesehatan, ilmu fikih, supaya sholat sah, supaya bersih, itu baru ilmu persiapan. Kita rasa kita sudah sampai. Capek mengaji puluhan tahun, rupanya baru persiapan. Perasaan sudah alim besar. Coba. Sedangkan membersihkan batin dari kotor-kotor sifat, menghadapi segala kesulitan, yang lemah orang dulu, orang belakangan, kecualilah orang-orang yang mendapat taufik dari Allah. Fahada suluku tariqi, itulah baru disebut menempuh perjalanan. Sudah sampai? Belum. Wa tahsilu ilmihi ka tahsil ilmi jihati tariq wa manazilihi, menghasilkan ilmu terkait untuk menempuh perjalanan ini seperti menghasilkan ilmu yang menuju atau menempuh perjalanan dan berbagai tempat itu. Kita kan masih tahu juga di pesawat, kalau cara kita sekarang kan masih tahu nomor kursi berapa, ya. Samanya itu satu pesawat, itu juga itu. Ya. Yang kadang-kadang awak nggak habis pikir, orang turun dari pesawat ini berebut. Ya. Jadi, membersihkan jiwa kita. Kalau bahasa orang sekarang, jangan piktor. Itu baru perjalanan. Macam mana kalau orang tak membersihkan? Ya? Jadi, menghasilkan ilmu yang terkait dengan upaya pembersihan itu seperti menghasilkan ilmu, menempuh jalan dan
tempat. Nah, ya, pengetahuan tentang jalan-jalan mana yang akan kita tempuh, tempat-tempat atau rumah-rumah yang akan kita singgahi. Ya, wa kama la yughni ilmul manazil wa turukil bawadi duna sulukha, kadzalika la yughni ilmu tahdhib al-akhlaq duna mubashir tahdhib. Sebagaimana ilmu tentang tempat dan jalan-jalan yang akan kita tempuh itu tidak akan bisa terjadi kecuali kalau kita melakukan perjalanan. Begitulah ilmu tentang membersihkan akhlak. Orang Melayu kata PL, orang sekarang kata piktor. Ilmu membersihkan pikiran yang kotor itu tidak akan terjadi duna mubasyarati tahzib, tanpa mempraktikkannya. Jadi ilmu itu pun tak akan terwujud dia kalau tidak dipraktikkan. Nah, inilah kalau kita hanya pandai cakap, tidak pandai berbuat. Itu sebutnya apa tuh? Orang Melayu sebut cengkunek. Nah, jadi ilmu tentang tempat-tempat nanti kalau kita pas di bandara, kita mesti begini, mesti begini, mesti begini. Pas naik pesawat nanti, mesti begini, taruh begini. Kamar kecil pesawat tuh begini, 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 begini. Itu teori. Tak bermanfaat itu kalau tidak dipraktekkan. Walakin al-mubasyarah dengan ilmi ghair mungkin. Tetapi praktek tanpa ilmu juga tidak mungkin. Ilmu cukup, tapi tak dipraktekkan, tak bisa. Hanya ceritalah, jemaah. Siapa yang lebih tahu? Atau ginilah, siapa yang lebih mengalami pengusiran Belanda itu dari Surabaya? Mereka yang mengalami atau kita? Mereka. Tahu betul mereka situasinya. Tapi pengetahuan tentang itu boleh jadi ada sama kita. Tapi kita tidak mengalami. Ya, maaf. Kita tak mengalami. Tapi tahu. Hanya tahu. Nah, jadi tahu kita tak bisa itu tanpa kita praktikkan. Tapi praktek tanpa ilmu tidak mungkin. Karena itu ada banyak orang tahu tentang ilmu membersihkan pikiran yang kotor. Tapi tidak dia praktikkan. Maka tetap sajalah dia kotor. Yang penting hati awak ikhlas, kata dia. Tapi dia tak tahu apa itu ikhlas, maka tak mungkin. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Wa qismun salisun yajri majra nafsil haji wa arkanihi. Ilmu yang ketiga ini, dia berlaku atau dapat diperlakukan seperti haji itu sendiri dan rukun-rukunnya. Nah, jadi bukan lagi persiapan, perjalanan, pelaksanaan. Bukan lagi. Dia sudah sampai yang ketiga, yaitu perjalanan. Dalam haji, bukan lagi dia persiapan, bukan lagi perjalanan, tapi pelaksanaan. Salah saya jemaah. Jadi bukan persiapan lagi, bukan perjalanan, tapi pelaksanaan. Nah, ya, pelaksanaan. Tahu dah kita cerita, dah kita kerjakan ini haji, ini mikot, ini tawaf, ini sa'i, ini wukuf, ini jumrah, ini tahallul. Dah selesai semua. Aku dah jalan. Sementara guru kita yang mengajari kita haji, 20 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dia mengajari kita haji. Tapi tak pergi-pergi. Yang pergi malah kita. Maka ketinggalan si guru tadi. Dari pelaksanaan. Dia hanya menceritakan ilmu, kita sudah melaksanakan. Siapa yang lebih nikmat? Yang melaksanakan. Dapat fadilat solat di depan Ka'bah, fadilat solat di sini. Dapat, dia tidak. Makanya hati-hati, jemaah. Ya, ini hati-hati. Ada persiapan, ada perjalanan, ada pelaksanaan. Mana ilmu pelaksanaan itu?
Wa huwal ilmu billahi ta'ala wa sifati wa malaikati wa af'ali wa jami' ma dzakarna fi tarajim ilmu mukasyafah. Itulah ilmu yang terkait dengan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, malaikat, perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala, dan segala seluruh ilmu yang telah kami sebutkan dalam kaitannya dengan ilmu mukasyafah. Hati-hati. Kalau begitu, ini kan berarti ilmu tauhid. Oh, bukan. Yang dimaksud ini ilmu tahu bubur pedas? Tahu tak bubur pedas? Oh, bubur yang rasanya pedas pakai cabai, Pak. Bukan, itu bubur Melayu. Tahu? Tahu lah. Bentuknya tahu? Tahu. Tapi tak makan. Si Fulan makan. Nah, dimakan ya. Nah, apa kata si Fulan? Oh, ini bubur pedas tuh. Itulah mukasyafah. Mukasyafah tuh terbuka udah semua. Ilmu bubur pedas, melaksanakan pembuatan bubur pedas, lantas bubur pedas itu pun dimakan. Oh, itulah ilmu mukasyafah. Kuceritakan tadi buah durian merah. Durian tahu? Warna merah tahu? Tahu ya? Nah, kuceritakan sama kita. Durian merah tuh. Persis durian, hanya coba ganti saja warnanya dengan warna merah. Tahu? Tahu. Kutunjukkan gambar. Ini dia. Tahu? Tahu. Sekarang makan. Setelah dimakan apa ucapan? Oh, ini dia. Oh, nengok dengan oh makan. Beda. Inilah muka siapa? Ya, itulah perjalanan rohani itu jemaah. Jadi tak sama. Makanya orang bersedekah, orang berpuasa, berzakat, berhaji, membaca dan seterusnya. Itu muka syafahnya tak sama. Muka syafah diperoleh setelah melalui ilmu yang kedua. Ilmu muka syafah itu diperoleh setelah melalui ilmu yang kedua. Jadi bukan maksud yang ketiga ini ilmu kalam. Bukan. Wahuna najatun wa fawzun bi sa'adati. Inilah orang itu baru selamat. Fauzun, menang, mendapat kebahagiaan. Ya. Barulah betul dia. Barulah dia mendapat kebahagiaan. Jamaah ya. Najatun, kelepasan, fauzun, kemenangan dengan memperoleh bahagia. Jadi dalam agama Islam diajarkan bahagia. Bahagia itu bila sampai ya. Wa najatu asli kulli salikin tariq idza kana gharaduhul maqsadal haqq wa salamatu. Sedangkan kelepasan atau kemenangan, kebahagiaan itu hasilatun, diperoleh, didapat, dihasilkan oleh setiap orang yang menempuh jalan. Apabila tujuannya adalah memang yang dimaksud itu untuk mencapai kebenaran. Itulah keselamatan. Jadi keselamatan itu di dalam Islam sama dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu baru diperoleh bila orang dapat mukasyafah. Mukasyafah diperoleh setelah menempuh ilmu yang kedua. Sampai sini paham nih jemaah? Jadi keselamatan sama dengan kebahagiaan. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang selamat. Setelah selamat baru bahagia. Tapi itu tidak diperoleh kecuali setelah melalui ilmu yang kedua. Jadi Islam ada jawaban. Bersihkan pikiran. Dan mudahnya bersihkan aja pikiran. Makanya orang yang rajin sholat, rajin puasa, walau berkali-kali umroh, haji dia. Kalau piktor, gelisah aja tuh jamaah.
Gelisah saja itu. Tak dapat dia keselamatan. Rugilah dalam hidup yang sekejap ini. Nah, ya, bukan berarti pula yang penting awak bahagia, tinggalkan sholat. Tidak. Itu sholat itu sarananya. Wa amal fauzu bi sa'adati, adapun orang yang fauzu, menang, sukses, berjaya, mendapatkan kebahagiaan itu. Ya. Fala yanaluhu illal arifuna billah. Itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Fahmul muqarrabuna muna'amuna. Itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Muqarrab artinya orang-orang yang didekatkan, yang diberi nikmat di sisi Allah Ta'ala. Mereka birrauhi, mendapat kegembiraan, kepuasan, dan mendapatkan taman kesenangan. Mereka mendapat kegembiraan, kepuasan, dan taman kenikmatan. Maka itu kadang-kadang jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Dari sisi kita yang beragama Islam, kadang-kadang kita heran melihat hidup dia. Menurut kita, secara syariat, hidup dia susah. Menurut kita. Dan memang secara zahir susah. Tapi justru dia mampu memandang kesusahan hidupnya itu sebagai jalan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti kita melihat dia kasihan karena kerja sampah. Tapi justru dia memang menempuh dirinya untuk kerja sampah tadi. Karena dengan ilmu dia, sampah yang ada itu mampu dia olah menjadi gas, menjadi pupuk organik. Kita yang kasihan, tapi dia pandai memanfaatkan. Nah, ini mau hati-hati jemaah. Nah, kalau gitu tak penting harta. Itu kalau ada yang begitu berarti tak mengerti ngaji kita udah berkali-kali. Nah, ya, tak mengerti berarti dia. Dia sudah berkali-kali mengatakan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsir beliau jemaah menyebutkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, pernah bersedekah sebanyak 4.000 dinar. 1 dinar katalah 4 gram. 4.000 kali 4 gram. 4.000 itu berarti kali 4 berarti 16.000. 16.000 gram berapa kilo? 16 kilo. 16 kilo kali 2 juta aja lah sekarang. Itu dia. 16.000 yalah 16.000 gram ya kan? 16.000 gram. 16.000 gram nolnya 3. Ya kan? Kali 2 juta. Berarti nolnya 9. 16 kali 2. 32 miliar. Sedekah. 32 miliar. Awak 2.000 pakai isolatif. 2.000 pakai isolatif. Dengan alasan biar sedikit asal ikhlas. Mana pikiran kita itu, ya. Tapi, itu pula orang bilang. Abdurrahman bin Auf itu masuk surga ngesot-ngesot, katanya. Padahal hadis itu palsu. Tak betul tuh hadis. Jamaah palsu. Oke lah, kalaupun ngesot. Masuk surga nggak deh? Siapa yang sebut? Dia masuk surga. Nabi Muhammad SAW termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Walau ngesot. Dan hadis ngesot itu palsu. Oke lah, kita anggap betul hadis itu jamaah. Ngesot masuk surga dia. Dunia kaya, akhirat masuk surga. Pasti. Dia masuk surga. Dia pastilah. Yang cakap siapa? Rasulullah. Awak udah 2.000. Biar sedikit asal ikhlas. Pakai isolatif lagi. Terus baru masuk Islam. Kita ini baru masuk Islam nih, jemaah. Baru kita. Maksud saya apa? Jujur kepada diri sendiri. Ya.
Ini dia ya. Jadi jelas ini. Kebahagiaan itu diperoleh bila orang selamat. Selamat itu diperoleh setelah selesai ilmu peringkat kedua. Tapi macam mana dapat ilmu peringkat kedua? Kalau tak dapat ilmu peringkat pertama. Tak mungkin. Hah? Tak ada. Persiapan tak ada. Tahu-tahu perjalanan. Macam mana tuh? Ya, kalau Allah mau, udah kita dah tak ikut lagi kalau cerita gini. Kita dah tak ikut lagi. Dah tak ikut lagi jemaah. Macam mana persiapan tak ada? Tahu-tahu melakukan perjalanan. Itu macam mana? Akan bisa tergesa-gesa, tergesa-gesa pun tetap persiapan. Jadi hati-hati. Wa amal mamnu'una duna zurwatil kamali. Ya. Wa amal mamnu'una duna zurwatil kamali. Adapun orang-orang yang yang terhalang. Ya, adapun orang-orang yang tidak memperoleh atau yang terhalang itu yang tidak memperoleh kesempurnaan. Duna zurwatil kamali. Tidak dapat dia zurwah atau zirwah itu kalau tahu unta, puncaknya itu namanya zurwah. Ya. Jadi orang-orang yang terhalang yang tidak dapat dia naik kepada kesempurnaan. Ya. Wa amal mamnu'una duna walahumun najatu wassalamatu. Ya. Maka tetap bagi mereka ada keselamatan atau kelepasan, tapi tak sampai pada puncak kesempurnaan. Tak sampai dia kepada puncak kesempurnaan, atau di terjemahan Ustaz Tengku Ismail Yaakob, tingkat kesempurnaan. Orang-orang yang tidak memperoleh tingkat, ya, zurwah itu artinya puncak. Orang-orang yang tidak sampai pada puncak kesempurnaan, ya selamat, tapi tak sampai pada puncak. Itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Waqiah. Ini surah 56. Ayat 88 sampai 91. Ya, ayat 88 sampai 91. Ini saya lihat ya. Baik. Perhatikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farahun wa rihan wa jannatu na'im. Adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memperoleh nikmat di sisi Allah taala, untuk mereka rauh, gembira, raihan, puas, jannatu na'im, taman kesenangan. Wa amma in kana min ashabil yamin, adapun orang-orang kanan, fasalamun laka min ashabil yamin. Kau dapat keselamatan. Jadi kita selamat. Datang juga kita ke undangan. Jangan bilang tidak. Datang. Tapi duduk belakang. Terlambat pula. Sementara dia persis duduk di kursi lapis kedua. Karena lapis pertama, para pembesar. Para nabi, para rasul. Dia di lapis kedua. Tak pakai parfum pun awak. Pulang wangi. Tercium wangi dia. Kena ke awak. Mana ada tu kalau yang bilang gitu. Awak tak mau bantah kerana kau belum mengalami, kata awak. Kalau kau mengalami, lain itu. Bersalaman kita, dengan bersalaman dengan tangan-tangan pembesar tu halusnya lain. Jangan cerita bengkok ya. Kita jangan cerita bengkok. Jadi yang kanan selamat, tapi tak sampai sempurna. Datang juga kita ke undangan, diundang, tapi duduk belakang. Kalau dibilang orang tak datang, ini undangannya. Tapi duduk di nomor bangku 3793. Huruf Z. Udah nomor begitu, Z pula lagi. Belakang awak duduk. Tapi tak undangan. Undangan. Sama pembesar-pembesar. Sama pembesar-pembesar. Tapi belakang. Dekat pintu. Cepat pulang. Awak tak sempurna. Yang sempurna duduk lapis kedua. Lapis pertama para nabi.
Tak dekat awak. Tak bisa lah. Itu kan status tu memang Allah Ta'ala yang anugerahkan. Awak di lapis kedua. Begitu tunjuk kartu undangan, petugas menghormati atau sepelekan? Petugas? Bukan. Kita lapis kedua. Lapis kedua. Petugas menghormati atau menyepelekan? Siap! Duduk sini. Takut dia kalau awak salah-salah. Kalau kuih awak salah tempat, nak takut dia je, mak. Begitu. Jadi yang ashabul yamin selamat masuk dalam undangan. Tetapi yang muqarrabin, raihan jannatu naim. Mau sampai muqarrabin? Mau, kata kita. Oh, kena awak dihargai, dihormati. Tempuh ilmu yang kedua. Itulah yang berat tuh. Udah, kalau gitu yang pertama aja. Aduh, aku mau yang kedua. Nggak bisa. Mesti ditempuh jalannya. Harapan tidak dilaksanakan, itu akan berubah statusnya menjadi hayalan. Maka kalau berdoa saja kita, tapi tidak kita lakukan, itu sama dengan hayalan. Harapan tanpa pelaksanaan sama dengan hayalan. Ya penting kan awak doa aja, doa awak kepada Allah Ta'ala. Doa ni saripati ibadah ni, ini senjata orang Islam, tapi tidak dilaksanakan, maka doa berubah menjadi hayalan. Wa kullu man lam yatawajjah ila al-maqsad wa lam yantahid lahu aw intahada ila jihati la'ala qaslin tasalu abudi balagh ajin fa huwa min ashabi shimal min dalil falahu nuzulun min hamimin sul jahim. Siapa saja yang menuju kepada tujuan, siapa saja yang tidak menuju kepada tujuan, tidak bangkit untuk melaksanakan menempuh jalan sampai kepada tujuan, atau dia bangkit menempuh jalan tapi tidak bertujuan untuk memenuhi, menjunjung tinggi perintah Allah dan pengabdian kepada Allah, melainkan hanya untuk tujuan-tujuan yang segera dapat sekarang, maka dia adalah orang-orang kiri, orang-orang sesat. Untuk dia ada hidangan air panas dan masuk ke dalam neraka. Maka ngaji kita dari awal-awal, benarkan niat. Benarkan niat. Wa'lam an hadha haqqul yaqin 'inda al-ulama ar-rasikhin. Yakinlah bahwa ini yang kujelaskan ini, inilah hakikat keyakinan atau keyakinan yang sebenarnya menurut ulama-ulama yang rasikhin, yang ilmunya benar, mendalam, ya. Di terjemahan Ustaz Ismail Yaqub disebut ilmu mendalam. Yang kuterangkan inilah adalah hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya menurut ulama yang ilmunya mendalam. Yakni adrakuhu, mereka memperolehnya bimusyahadatin minal batini, dengan kesaksian dari dalam batin. Dengan kesaksian dari dalam batin. Kalau bahasa kita, sedap. Yang tak hobi mancing, dikasih duit pun, dibawa pakai bot, ya kata mewah lah. Malas dia mah. Tak apa-apa taruh gini. Ngapain dia? Daripada habis duit kalian kayak gini, kepajak. Bukan besar-besar dapat. Kenapa? Karena mereka belum, karena yang tidak suka mancing, tidak musyahadah minal batin. Tidak merasakan kesedapan batin waktu mancing itu. Nah, itu namanya musyahadah batin, kesedapan batin. Aku menjelaskan sama kita supaya mudah sajalah. Karena musyahadah minal batin ini kesaksian batin. Nah, supaya mudah kita paham, sedap. Sedap mana, solat atau buka aib orang? Mengapa lebih tahan dia buka aib orang daripada solat? Karena dia sudah musyahadah batin. Sedapnya buka aib orang. Itu namanya musyahadah batin, kesaksian batin.
Ya, kesaksian batin itu macam mana? Supaya mudah kita memahaminya. Sedap. Sedap batin itu. Nah, orang beli kereta mahal-mahal. Dia naik sepeda ontel aja. Kalau di Medan kita sepeda ontel itu sepeda janda. Nah, sepeda janda. Ya, aku tak tahu apa sebab sebut sepeda janda. Sampai sekarang tak tahu apa ini. Mestilah ada sebab. Jamaah kan. Orang sibuk beli kereta baru sampai kredit-kredit. Untuk kredit pun, untuk kredit kereta tadi duitnya pun ngutang-ngutang. Sampai pakai leasing ya. Oh, macam-macam lah. Dia tetap naik sepeda itu. Kenapa abang, pak cik, uwa, atuk kok sedap ke tak tahu kalian nikmatnya hidup mengayuhkan kaki itu. Itulah musyahadah batin. Ya, itu musyahadah batin. Rupanya sepeda-sepeda besar zaman Belanda dulu itu bukan hanya ada SIM-nya, tapi ada suratnya, ada nomor sepeda. Jadi kalau hilang kita tak takut lapor polisi Belanda. Dapat sepeda itu jemaah, dapat. Itulah zaman dulu tuh ya. Hiya, musyahadah batin itu, kesaksian batin itu, aqwa, lebih kuat, wa ajla, lebih terang min musyahadatil absari, daripada kesaksian mata zahir. Nah, itu dia. Ini kesedapan dalam yang sudah tak bisa dipahamkan, jemaah. Daripada kesaksian absar, ya, kesaksian mata kepala, lebih kuat, lebih terang kesaksian batin. Cuman nih, tak betul lah ada orang semata lah. Baik. Betul kau jumpa si Fulan tadi sana? Ya, nampakku. Betul kau nampak? Ya, senampak aku lah memang. Itulah. Pasti nggak orang ini nampak? Orang ini pasti nggak nampak dia? Ya, belum tentu. Persis seperti Hajar melihat air. Datang di sana, rupanya tak ada. Datang di sana, rupanya tak ada. Bagi orang yang punya musyahadah batin, ilmu alam, Hajar tak perlu ke sofa. Hajar tak perlu ke Marwah. Karena ini fata morgana, bukan air. Tapi musyahadah absar. Kesaksian mata zahir Hajar melihat ini air. Musyahadah batin orang alim mengatakan ini bukan air. Ini kalau orang di musyawarah jumpa, bertekak enggak nih? Tekak. Bertekak. Makanya orang yang sudah asik sesuatu, sulit kita memahaminya. Diterangkan pun tak bisa diterangkan, karena ini mesti melalui pengalaman. Pengalaman. Mesti dialami. Tapi dialami pun kalau tak ada ilmunya, macam mana? Salaman kita dengan dia. Dihidangkannya kopi segala macam. Dah. Mana kau? Duduk sama awak tu tadi. Sedangkan kopi tadi. Mantap. Sebatas itu. Orang-orang salut. Bisa kau duduk sama dia? Tahu kau sama siapa kau duduk tadi? Ya, awak tadi yang gemuk-gemuk tu. Itulah siapa-siapa. Gubernur tu. Tengok. Dia musyahadah absar, tapi tidak musyahadah batin. Sehingga ketika duduk dengan si gubernur tadi, dia hanya tahu wak gemuk. Minum sama-sama. Yang sedap sama dia kopi tadi. Dapat membedakan musyahadah absar, musyahadah batin. Membedakan dulu, bukan merasakan masing-masing. Jadi musyahadah basar, penglihatan mata zahir, dengan musyahadah kesaksian batin itu hal yang berbeda. Wa taraku fi an haddit taqlid mujbar sama'. Maka mereka yang sudah melihat, menyaksikan dengan ketenangan kesaksian batin tadi, mereka naiklah padanya dari batas taklid, mengikut dengan semata-mata
dengar. Ya, dia sudah lepas dari semata-mata mendengar. Jamaah karena sudah mengalami. Wa halum haluman ukhbira fasaddaqa summa syahada fatahaqqaqa. Keadaan mereka yang dengan menyaksikan batin. Ini keadaan orang yang diberi kabar sesuatu, kemudian kabar itu dibenarkannya, kemudian dia saksikan dengan keyakinan. Jamaah. Awas ya. Orang-orang yang musyahadah batin itu keadaannya kira-kira, kata Imam Ghazali, seperti orang yang mendapat kabar, dia benarkan kabar itu, kemudian dia saksikan dan dia yakini. Sementara keadaan orang lain yang di bawah dia seperti orang yang bihusnit tasdiqi wal iman, orang yang menerima dengan bagusnya pembenaran dan keimanan, tetapi tidak sampai dia pada peringkat menyaksikan. Dan kalau di terjemahan Ustadz Ismail Yaqub, Tengku Ismail Yaqub, beliau sebut pandangan yang tembus. Tak sampai dia, belum sampai dia ke sana. Nah, yang pertama tadi, dia yakini, dia benarkan, dia saksikan, dan dia yakini. Yang di bawah dia hanya membenarkan, tapi tak sampai pada tingkat penyaksian batin dan tembus pandang. Maka jangan ragu. Orang sholat yang benar sholat, insya Allah dapat bahagian surga. Jangan ragu. Dan saya pernah bilang kepada kita, andai kata kita orang yang terakhir masuk surga dan di tepi surga, ya alhamdulillah. Tapi tetaplah macam tadi. Perumpamaan perbandingannya macam tadi, jamaah. Ya, janganlah kita bila kail panjang sejengkal, janganlah dalam laut nak diduga. Mau menduga dalam laut, kail kita mestilah sedalam laut. Nah, ini sadar diri itu penting. Sehingga, tadi sudah disebut ya, selamat sama dengan bahagia. Bahagia itu setelah mukasyafah, terbuka. Macam mana terbuka itu mudahnya kita pahami? Oh, begini. Akan datang ngaji kita, fasa'adat wara' ilmul mukasyafati. Kebahagiaan itu setelah memperoleh ilmu mukasyafah. Tetapi ilmu mukasyafah tak akan diperoleh kecuali setelah ini. Nah, itu. Jadi pelaksanaan tak akan dapat kecuali setelah perjalanan. Perjalanan tak diperoleh kecuali setelah persiapan. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati. Ini Imam Ghazali mengajarkan kita jangan melampaui syariat. Tiba-tiba orang tuh mengatakan, dah sampai aku ke Mekah. Tak ada persiapan, tak ada perjalanan. Lantas kita bilang, ya ini memang kuasa Allah Ta'ala. Kuasa Allah Ta'ala, jangan lupa. Allah menetapkan syariat. Yang selalu saya tanya kepada kita, kuasakah Allah menciptakan Nabi yang ke-26? Kuasa tak? Kuasa. Tapi syariat sudah Allah tetapkan sendiri berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita agama ini jangan dia sepenggal-sepenggal. Jangan. Gabung semua. Ya. Baik, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.